Yap, terima kasih masih stay gitu ya. Kita ke contoh dari perhitungan beban penyemar. Tapi sebelumnya kita perlu menghitung terkait kuantitasnya dulu. Nah, ini contoh soalnya. Coba dibaca dulu soalnya. Sebenarnya di sana ada informasi debit limbah cair maksimum dari industri kayu lapis. Berarti pahami dulu apa industrinya. Industrinya adalah industri kayu lapis. Kemudian silakan search di Permen LH 5/2014 tadi di bagian lampiran terkait baku mutu industri kayu lapis. Silakan di search terlebih dahulu. Kalau sudah ketemu, kalian akan nemu tabel sebagaimana berikut, tuh ya. Misalnya dalam hal ini kita akan discuss terkait beban pencemaran BOD di industri kayu lapis. Di bagian lampiran itu ada tuh berapa kadar paling tinggi, berarti tadi adalah CM BOD 5 karena J-nya kan tadi CMJ, J-nya adalah BOD 5. CM BOD 5-nya adalah 75 mg per liter atau 75 ppm. Selanjutnya debit limbah paling tingginya adalah 0,3 meter kubik per meter kubik produk kayu lapis. Jadi kalau kita udah tahu tuh ada keterangan debit limbah paling tinggi, berarti kan itu debit limbah cair maksimum yang diperbolehkan. Jadi DM kecil, sorry itu bukan 2,8 ya, adalah 0,3 meter kubik per meter kubik. Di bagian belakang sepertinya sudah saya rubah. Selanjutnya ada informasi produksi dalam 1 tahun. Nah, 1 tahun kan umumnya 365 hari. Tapi ingat, industri pasti ada off-nya, ya kan? Entah itu memang hari libur atau untuk misalnya perawatan alat, dia harus off dulu. Total ada 345 hari dengan produksi 36.000 meter kubik. Nah, debit limbah cair hasil pengukuran, berarti DB kecil, debit aktual yang diukurnya itu adalah 88 meter kubik per hari, itu koma ya. Dan jumlah dalam 1 bulan adalah 30 hari. Diketahui bahwa konsentrasi sebenarnya dari BOD 5 adalah 610 mg per liter. Kita disuruh hitung dulu debit maksimum maupun debit aktualnya berapa sebelum kita ngomongin beban pencemar. Nah, di bagian ujung saya letakkan terkait dengan rumusnya untuk debit limbah cair maksimum dan aktual. Kita bahas satu-satu. Untuk perhitungan debit limbah cair maksimum, ingat bahwa rumusnya adalah DM kecil dikali PB. DM kecil tadi kita tahunya dari lampiran, dimana dia adalah 0,3 meter kubik per meter kubik. Kita kalikan dengan produksi dalam 1 tahun. Nah, dia tadi ada 36.000 meter kubik, betul? Kita bagi dengan 1 tahun. Dia hasil dari per tahun kan? Jadi per 345 hari. Karena kita ingin tahu per bulan gitu ya, maka ya nanti hasil dari dibagi 345 hari, kita dapat 31,9 meter kubik per hari. Kalikan saja dengan 1 bulan ada berapa hari tadi? Ada 30 hari. Akan didapatkan nilai 957 meter kubik per bulan. Ini adalah debit limbah cair maksimumnya. Ada juga yang sebenarnya tadi kan. Nah, kalau sebenarnya di sini adalah debit pengukuran dikali dengan hari. Kita sudah dikasih tahu di sini debit pengukurannya adalah 88 meter kubik per hari. Sehingga DA-nya adalah 88 kalikan jumlah harinya adalah 30, ketemulah 2600. Dari sini kita tahu bahwa DA lebih besar dari DM. Aktual masih melebihi maksimum. Harusnya kurang dong ya. Betul. Maka apa yang mau dilakukan sebagai engineer? Kita harus kurangi debitnya. Bagaimana cara kita mengurangi debit? Ya mungkin salah satunya adalah lakukan reuse atau memang kita minimize jumlah
debit air limbah sebelumnya dari masing-masing unit produksi maksud saya. Nah, kita selanjutnya ke beban pencemar yang bulanan dulu. Nah, yang bulanan tadi sama gitu ya, ada BPM, ada maksimum, ada aktual. Kita ke yang maksimum dulu. Diketahui bahwa CM-nya, konsentrasi maksimumnya 75, tahunnya dari lampiran permen tadi. Kemudian ada aktual yang terukur 610. Rumusnya tadi CM BOD 5 karena J-nya adalah BOD 5 kali DM kali F. Jadi 75 kali DM adalah yang diperbolehkan debit maksimum tadi 0,3 meter kubik per meter kubik produk kayu lapis tadi, kalikan dengan faktor konversi 1/1000, jadi 0,001. Dapatlah nilai sekian. Kemudian untuk aktualnya kita hitung juga, tapi bukan CM lagi tapi CA yang terjadi sebenarnya tadi 610 kalikan dengan DA nya tadi adalah 2643 meter kubik per bulan dibagi dengan PB ini tadi 36.000 meter kubik per 345 hari, itu PB nya. Jadi kalikan saya dengan 30, ketemunya nanti adalah temunya adalah 3190 meter kubik, atau dari, karena ini udah ada DM besar tadi ya, ada DM kecil juga ya, tinggal DM besar dibagi DM kecil, ketemulah PB nya 3190, sehingga nilai BPA nya adalah 0,506. Kalau dilihat di sini BPA masih lebih besar dari BPM. Apa yang harus dilakukan? Kita ngomongin konsentrasi. Jadi ya kita akan ngomongin peningkatan efektivitas pengolahan air limbahnya ya kan. Bagaimana itu ya harus dicari. Untuk industri kayu lapis kalau BOD-nya masih tinggi harus apa nih? Nah, kalau yang harian berarti tinggal dicari lagi, karena ini tadi per bulan ya kan keduanya. Ini kadar maksimum per bulannya diperbolehkan. Sementara ini satu harinya bolehnya berapa gitu kan. Maka kita bisa hitung dengan nilai BPM tadi 0,0225 untuk yang maksimum harian dikali dengan PB sama 3190 bagi dengan 30 hari, ketemulah sekian. Sementara kalau aktual harian dia pakai CA 610 sama debit pengukuran sama kayak tadi, kalikan dengan 10 pangkat min 3. Kita ikutin coret-coret karena ini sudah ada faktor konversi dari satuan, ketemulah 53.000 mg per hari. Jadi masih sangat jauh aktualnya daripada yang maksimum diperbolehkan. Jadi sama solusinya harusnya ya. Nah, ini ada tugas. Tugas nomor 1, lanjutkan dari hasil yang ada di sini tadi gitu ya. Coba dicek hasil evaluasi penilaian debit sama pencemarannya baik bulanan atau harian. Jadi bandingkan tadi antara aktual maupun maksimumnya. Kemudian apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan hal tersebut? Kalau sudah, kita ke yang nomor 2. Nah, di sini ada terkait soal ini, silakan dibaca. Nah, yang perlu dipahami pertama adalah kita perlu tahu jenis industrinya. Jadi silahkan dicek. Kalau kayak gini, nama industrinya, jenisnya industri apa ya? Industri X mengolah bahan baku refinery gas jadi etilen, yang merupakan bahan baku plastik polietilen. Jadi dia industrinya adalah industri bukan plastik pastinya, karena memang di kelas sebelumnya banyak yang menjawab ini industri plastik. Jadi silahkan dipahami lagi, dia menghasilkan etilen apa menghasilkan plastik?
dia hanya menghasilkan etilen sebenarnya kan, yang merupakan bahan baku dari industri plastik. Nah, coba cek industri yang menghasilkan etilen apa? Bukan industri polietilen juga, kan yang dihasilkan etilen ya, bukan polietilen. Jadi industri apa dong? Taunya dari mana? Silahkan cek di permen LH yang tadi, gitu ya. Cek ke pasal berapa yang ngomongin jenis industri ya. Pasal 1. Jadi silakan di scroll, balik lagi ke permen LH-nya. Coba cek di pasal 1, industrinya apa? Perlu diketahui bahwa refinery gas ini termasuk dari hidrokarbon ya. Cuman fasanya adalah fasanya adalah gas. Kemudian dia menggunakan si bahan baku HC tadi buat diubah jadi etilen. Nah, kalau sudah tahu, nanti coba cek informasi berikutnya. Industri tersebut bekerja 30 hari dalam sebulan. Nah, membutuhkan bahan baku sekitar sekian ton per tahun. Debit limbah terukurnya sekian, BOD limbah terukurnya sekian. Jadi kita dapat H-nya adalah 30, ya kan? Kemudian PB-nya adalah 3.800.000 ton per tahun. Anggaplah 1 tahun sama kayak tadi, 345 hari, ya kan, yang sebelumnya. Kemudian ada DP kecil, debit limbah terukur, ya kan, 12.500 meter kubik per hari. Kemudian ada CA BOD 5, betul, 150 mg per liter. Jadi silahkan dihitung berapa DM-nya, berapa DA-nya, ya kan. Sama kayak tadi caranya. Jadi diikutin saja. Kemudian berapa BPM-nya, berapa BPA-nya, terus berapa BPM-I-nya, berapa BPAI-nya sama dengan tadi. Kemudian dievaluasi apakah masing-masing aktualnya baik debit, beban pencemaran maksimum bulanan maupun harian lebih besar atau lebih kecil dari yang aktualnya. Apakah maksimum dan aktualnya gimana nih perbandingannya. Kemudian cari dong solusinya bila memang itu masih belum baik. Kalau sudah baik sih oke. Nomor 2 ya, tugas. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan komen di komentar Google Classroom. Selanjutnya ada pembahasan terkait baku mutu limbah cair kawasan industri.